Selanjutnya tamu kita adalah Bapak Ustadz Saifuddin. Pak Ustadz kenal nggak ini? Lah itu anak yang dulu naik pagar. Dulu waktu itu anak ini ketua MUI masih dan ketua FPI paling brutal. Belum tahu asal muasal tersebut, permasalahan tersebut. Lah kok saya ikut campur? Antum ini perlu jadi laskar, antum ini perlu jadi panglima, karena orangnya gila, akan mencelakakan orang lain. Tetapi itu semua nggak ada artinya. Hawa nafsu dengan kesombongan yang ada bahaya terhadap diri kita, Pak. Apa yang ada sombong, takabur, merugikan orang lain. Dengan siapapun kita bergaul. Tidak boleh ada perbedaan. Islam 73 golongan, betul nggak? Nggak boleh ada perbedaan kita sekarang. Saya udah merasa tua kok sekarang. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Doa kami, saudara tetap selalu dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saudaraku, hidup manusia tidak ada yang tahu. Hidup manusia adalah sebuah rahasia. Rahasia yang besar dan sangat dinantikan. Tahukah saudara bahwa dalam kekristenan bahwa pertobatan itu sangat bisa dan mungkin terjadi. Saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan kepada saudara, akan membacakan sebuah ayat firman Tuhan sebelum kita akan melihat sebuah tayangan yang luar biasa dari seorang yang sangat membenci satu kelompok agama tertentu, tetapi kemudian saudara-saudara, dia yang dahulunya menyerang, ingin menghancurkan tempat ibadah itu, beberapa tahun kemudian dia sadar, dia bertobat, dan kemudian dia datang berkhutbah di tempat ibadah yang dahulunya akan dia hancurkan itu. Saudara, saya ingin bacakan satu ayat kepada saudara, kiranya ayat ini akan menginspirasi kepada saudara-saudara semua untuk bertobatlah dan biarkan dirimu dipimpin oleh Tuhan. Yehezkiel pasal 33 ayat yang ke-11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, maksudnya demi Tuhan yang hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Jadi Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Atau orang yang sudah tahu kebenaran. Orang fasik ini adalah orang yang sudah tahu kebenaran, tetapi mereka sengaja tidak mau tahu, atau pura-pura tidak tahu, atau sengaja tidak peduli dengan kebenaran yang mereka tahu itu, dan mereka berbuat sebaliknya. Melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik. Itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Hidup di sini bukan berarti hidup sekarang, tetapi hidup ini sedang berbicara pada keselamatan yang akan dia terima di kemudian hari setelah kehidupannya di dunia ini. Saudara tahu bahwa yang kita khawatirkan bukan hidup sekarang, tetapi yang harusnya kita perhatikan adalah kehidupan kita yang akan datang. Karena kehidupan sekarang menurut Mazmur pasal 90 hanyalah 70, kalau kuat 80, lebih daripada itu penderitaan dan kesukaran. Tetapi kehidupan yang Tuhan janjikan, yang dimaksud dalam firman Allah ini adalah kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Nah, selanjutnya dia berkata, bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati? Saudara-saudara, jadi saudara, Alkitab berkata dalam Yehezkiel pasal 33 ayat yang ke-11 ini, bertobatlah, bertobatlah, mengapa kamu akan mati? Mati sekali lagi bukan berbicara pada kehidupan ini, tetapi mati berbicara pada kehidupan yang akan datang. Saudara, Tuhan tidak mau satu orang pun binasa, termasuk engkau yang sedang menyaksikan tayangan ini. Tuhan mau engkau hidup, Tuhan mau engkau diselamatkan. Karena itu bertobatlah.
akan hidupmu, cara hidupmu yang sekarang ini, supaya berkat Tuhan atasmu melimpah dan kehidupan kekal akan jadi bahagianmu hari ini dan selamanya. Allah mengasihimu, Tuhan Yesus mengasihimu, dan Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Bagi Dia tak ada yang mustahil. Selanjutnya tamu kita adalah Bapak Ustadz Saifuddin. Beliau adalah mantan Ketua FPI tahun 2005. Kedua, mantan Ketua MUI Pondok Udik tahun 2005. Beliau adalah salah satu panglima penyerang kampus Mubarok tahun 2005. Kepada Pak Ustadz Saifuddin, silakan. Pada hari ini kita masih bisa berkumpul walaupun baru bertemu. Mudah-mudahan jadi suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati keluarga besar dari Ahmadiyah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya belum ada yang kenal nih Pak, kecuali Pak Basuki dan Ika. Kemarin dia datang ke rumah, bawa video Pak. Pak Ustadz kenal nggak ini? Lah itu anak yang dulu naik pagar. Dulu waktu itu anak ini ketua MUI masih, dan ketua FPI, paling brutal. Dipikir-pikir banyak merugikan orang lain, lebih baik tobat aja deh Pak. Nih mantannya saudara saya kemarin, Bang Ika bawa videonya Pak. Malu hati saya. Karena apa? Belum tahu asal muasal tersebut, permasalahan tersebut. Lah kok saya ikut campur? Mohon maaf Pak. Emang waktu itu masih muda Pak, umur saya baru 17 tahun kali ya. Sekarang umur saya 58. Sampai sepuh saya yang di Kalimantan, yang di Dayak, Mbah Yai Datuk Arif mengatakan, Ustadz, antum ini perlu jadi laskar, antum ini perlu jadi panglima, karena orangnya gila. Karena apa? Selalu saya mainnya sama goib. Mohon dimaafin. Pada waktu penyerangan di sini, mohon maaf Pak, itu saya masih memegang yang disebut dengan Bandung Bondowoso. Makan saya kalau pagi 5 liter, siang 5 liter, sore 5 liter. Lah kalau saya seperti begitu akan mencelakakan orang lain. Kalau kata Murus Jagoan dulu, katanya begini, beraja musti saya punya, beraja geni saya punya, beraja langit saya punya, beraja lemut saya punya, gelap ngampar saya punya. Tetapi itu semua nggak ada artinya. Hawa nafsu dengan kesombongan yang ada bahaya terhadap diri kita Pak. Apa yang ada? Sombong, takabur, merugikan orang lain. Mantannya nih kawan saya waktu dulu saya jadi ketua MUI, nih dia wakilnya nih. Ini provokator dia nih Pak. Provokator nih teman saya Pak. Saya nggak bisa dipisahkan dengan beliau Pak. Mantannya beliau ada di forum kenegaraan, kebangsaan, Anda dukung. Tegakkan persatuan. Dengan siapapun kita bergaul. Tidak boleh ada perbedaan.
Islam 73 golongan, betul nggak? Nggak boleh ada perbedaan kita sekarang, Mas. Saya udah merasa tua kok sekarang. Itu. Mantannya bukan apa-apa. Ini sangat, Masya Allah, bahagia banget ini saya kalau udah bertemu begini. Ini sedih dulu saya. Sedih. Berarti kalau begitu diri saya dulu memfitnah orang-orang sini dong. Ya saya jawab sendiri, ya iya. Karena saya nggak tahu permasalahannya. Lah paling ganas Pak, saya di pagar itu, mohon maaf, gerbang saya ngangkat itu Pak dulu. Tuh yang apa namanya? Itu saya ngangkat itu dulu. Ngakuin Pak, saya terus terang aja, mau digebukin boleh Pak sekarang. Itu. Tetapi sekarang akan kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Bersatu dengan siapapun, bersaudara dengan siapapun, dengan agama siapapun kita harus bersatu. Lah kalau kita berbeda kenapa mesti diadakan? Betul nggak? Harus bersatu. Gitu. Dari mulai hari ini saya berkata, bergaul Pak dengan siapapun. Kalau mau datang ke rumah saya berbondong-bondong Pak, no di Gang Hambulu. Jangan takut ada yang negur. Terbuka rumah saya Pak. Bahkan pergaulan saya ditengsin Pak dengan yang namanya, siapa namanya tuh? Hercules tahu? Sampai sekarang Pak dengan agama orang-orang Timur Leste. Saya sering ditengsin Pak. Masuk ke dalam tengsin tuh. Tanah Abang dengan orang-orang Timur Leste sampai detik ini saya masih. Mereka agama Nasrani, saya Islam, lo sama aja. Bergaul. Tidak ada yang disebut dengan perbedaan bagi pribadi saya. Dia umat ciptaan Allah, dia perlu hidup, perlu berkembang, ya harus bersatu. Mantannya mohon maaf kalau di Tanah Abang, kalau lagi perang, telepon, Ustadz perlu bantuan. Lah jawab banget, itu gampang banget. Lah siap anak datang dewek. Karena apa? Kita membela teman. Tuh. Tetapi mohon maaf, kita bawa sekarang yang positif. Dulu kita nggak takut menghadapi ini, ya sekarang mohon maaf pikir kembali sama kita. Tidak ada kesombongan sekarang ini. Tidak ada rasa keangkuhan sekarang ini. Berapa menit Pak? 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara sudah menyaksikan tentang bagaimana kesaksian pertobatan dari seorang yang ganas, seorang yang brutal, seorang ketua FPI, ketua MUI dan mantan laskar panglima penyerang. Ya, saudara bisa bayangkan dia mantan ketua FPI, mantan ketua MUI dan seorang laskar penyerang, ya panglima penyerang untuk menghancurkan sebuah tempat ibadah. Tetapi Tuhan sanggup membalikkan hati seseorang asal kita mau bertobat. Saudara, Tuhan tidak mau bekerja kepada orang yang keras hatinya, tapi Tuhan mau bekerja kepada orang yang lembut hatinya. Tuhan tidak mau bekerja kepada orang yang menutup hatinya, tapi Tuhan mau bekerja kepada orang yang membuka hatinya. Itu sebabnya hari ini bukalah hatimu, terimalah dia. Biarlah pertobatan yang benar itu, pertobatan yang besar itu akan terjadi dalam hidupmu. Puji Tuhan, Allah baik, Tuhan Yesus baik bagi kita. Tetap terus maju di dalam Tuhan, berubahlah ketika engkau dengar firman Tuhan ini. Bertobatlah karena Tuhan mau menyelamatkan hidupmu. Hari ini, bukan besok, hari ini Tuhan mau menyelamatkan hidupmu. Maukah engkau bertobat hari ini? Datang kepada dia, buka hatimu, izinkan dia masuk dan menjamah engkau.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Doa kami bagi saudara-saudara sekalian. Mari tundukkan hatimu, rendahkan dirimu. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus berkatilah kiranya setiap mereka yang sedang membuka hati mereka, setiap mereka yang mau bertobat, mereka yang mau kembali kepadamu, mereka mau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, bukan dalam kefasikan. Dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Tuhan jamah hati mereka, robah hati mereka, ubahkan mereka menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi, pribadi-pribadi yang mencintai Tuhan, pribadi-pribadi yang taat dan tunduk kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus berkat Allah atas kami semua. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, dan doa kami saudara selalu diberkati dengan program di channel ini. Saudara jangan lupa terus dukung channel ini untuk terus berkembang, dan kiranya setiap perkembangan channel kami persembahkan yang terbaik bagi kemuliaan dan kehormatan Tuhan. Haleluya, haleluya.